Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak Pak Gusti. Oke, ini channel Bapak yang bernama Gusti Oceania. Jadi kali ini kita akan membahas bahasa Indonesia yang temanya ada di bab 2 semester ganjil untuk kelas 7. Oke, yang Bapak akan jelaskan kepada kalian adalah memahami dan mencipta cerita fantasi. Materi yang akan Bapak ajarkan kepada kalian atau dijelaskan adalah mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Yang kedua, menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Ketiga, menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Keempat, menyajikan cerita fantasi. Oke, yang pertama yang Bapak akan jelaskan adalah mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Cerita fantasi merupakan salah satu genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Jika kalian mengasah kreativitas dalam imajinasi, fantasi, maka bisa menjadi penulis yang hebat. Seperti contoh film Harry Potter, itu termasuk cerita fantasi yang sangat terkenal. Tapi di Indonesia juga ada tokoh-tokoh yang hebat dalam menulis cerita fantasi. Di antaranya penulis hebat cerita fantasi itu adalah Ugi Agustono dan Joko Lelono. Dan ada juga yang lainnya ya, masih banyak. Kota info, fantasi aktif, yaitu dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Itu yang dinamakan fantasi aktif. Fantasi pasif yaitu fantasi yang tidak dikendalikan. Jadi seolah-olah orang yang berfantasi hanya pasif sebagai wadah tanggapan-tanggapan. Oke, sebelum lanjut, untuk lebih jelasnya suara yang dihasilkan, Bapak anjurkan kepada kalian untuk memakai headset atau handfree agar suara yang didengar lebih jernih. Dan untuk durasinya ini sangat lama karena panjang materinya, sekitar 25 menit. Jadi tolong jangan dipercepat atau di skip. Jadi jika kalian mempercepat tayangan ini, Bapak takutnya kalian itu kurang memahami materi ini. Dan satu lagi, mohon dukungan untuk Bapak sendiri untuk mengklik subscribe, like, dan loncengnya, diklik loncengnya agar kalian mendapatkan informasi-informasi terkini tentang pembelajaran ataupun informasi tentang sekolah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, fantasi aktif contohnya apa ya kira-kira? Nah, ini contohnya adalah seorang perancang, pelukis, dan penulis. Untuk yang pasif contohnya melamun dan menghayal. Mengidentifikasi unsur pembangun cerita. Teks cerita fantasi pada dasarnya termasuk ke dalam kategori teks narasi yang merupakan sebuah teks karangan yang alur atau rangkaian peristiwa, umumnya menggunakan pola sebab akibat. Narasi merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian atau peristiwa. Rangkaian peristiwa dalam cerita disebut alur. Ciri umum cerita fantasi sebagai salah satu jenis teks narasi adalah: pertama, ide cerita. Ide dapat berasal dari sebagian dunia nyata dan dunia hayal yang diciptakan penulis. Ide cerita dalam cerita fantasi terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh kehidupan nyata atau realita kehidupan. Latar, ini ada dua ya, latar ruang dan waktu. Latar dalam cerita fantasi dibagi menjadi dua, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Tokoh unik memiliki kesaktian. Biasanya tokoh cerita fantasi
menggunakan watak dan ciri yang unik yang tidak terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh biasanya mempunyai kesaktian-kesaktian yang menjadikannya unik. Bersifat fiksi. Cerita fantasi memiliki sifat fiksi atau bukan kejadian nyata, namun cerita fiksi dapat berdasarkan latar nyata atau objek nyata dalam keadaan sehari-hari, tetapi dikembangkan atau diberi unsur fiktif di dalamnya. Bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi adalah variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Penggunaan sinonim dan kata dalam cerita fiksi sangat kuat. Ciri umum teks narasi. Narasi merupakan cerita fiksi yang berisi pengembangan kejadian peristiwa. Rangkaian peristiwa dalam cerita disebut alur. Rangkaian peristiwa dalam cerita digerakkan dengan hukum sebab akibat. Cerita berkembang dari tahap pengenalan, apa, siapa, dan di mana kejadian itu terjadi. Timbulnya pertentangan dan penyelesaian atau akhir cerita. Tokoh dan watak tokoh merupakan unsur cerita yang mengalami rangkaian peristiwa. Narasi memiliki tema, ide dasar cerita yang menjadi pusat pengembangan cerita. Amanat merupakan unsur cerita yang menjadi pesan pengarang melalui ceritanya. Mengidentifikasi jenis cerita fantasi. Berdasarkan latar cerita, cerita fantasi dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu latar lintas waktu masa lampau, kedua latar waktu sezaman, ketiga latar lintas waktu futuristik atau masa yang akan datang. Di bawah ini adalah jenis-jenis cerita fantasi. Cerita fantasi total dan irisan. Ya, Bapak tambahkan ini ya. Cerita fantasi total dan irisan. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata dibagi menjadi 2 kategori lagi, yaitu fantasi total dan fantasi sebagian irisan. Pertama, Bapak akan membahas tentang cerita fantasi total. Kategori cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita semua tidak terjadi dalam dunia nyata. Berarti ini murni dunia hayal. Misalnya cerita fantasi kekuatan ekor biru nataga yang ada di buku paket di halaman 45. Cerita ini total fantasi penulis. Jadi nama orang, nama objek, nama kota benar-benar imajinasi si pengarang. Kedua, yaitu cerita fantasi irisan. Apa yang dimaksud dengan cerita fantasi irisan? Yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Selanjutnya adalah cerita sezaman atau cerita sezaman dan lintas waktu. Ini beda ya. Cerita sezaman dan lintas waktu ini beda. Berdasarkan latar cerita, cerita fantasi dibedakan menjadi 2 lagi, yaitu latar belakang waktu sezaman dan latar lintas waktu. Latar sezaman berarti latar belakang yang digunakan satu masa. Misalkan fantasi masa kini, fantasi masa lampau, fantasi masa yang akan datang. Ini di antara fantasi latar belakang sezaman ini tidak ada keterkaitannya. Jadi fantasi masa kini hanya masa kini diceritakan, fantasi masa lampau hanya masa lampau, seperti itu. Selanjutnya lintas waktu atau latar lintas waktu. Berarti bercerita fantasi menggunakan 2 latar waktu yang berbeda. Misalkan
masa kini dengan masa prasejarah digabung. Masa kini dan 40 tahun mendatang itu juga digabung. Selanjutnya yang Bapak bahas adalah menceritakan kembali isi cerita fantasi. Setelah kalian membaca, memahami, dan mendengar penjelasan tadi, maka kalian dituntut untuk bisa menceritakan kembali isi cerita fantasi yang telah kalian peroleh. Berikut ini adalah hal-hal yang harus kalian temukan dalam cerita fantasi yang telah kalian pahami. 1. Menentukan tokoh, latar, dan unsur peristiwa atau urutan cerita. Dalam menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca atau didengar, kalian perlu menentukan tokoh, latar, dan urutan peristiwa dalam cerita tersebut. Menentukan tokoh. Nah, adanya tokoh yang menjadi salah satu hal penting dalam teks cerita fantasi. Terdapat 3 tokoh bila dilihat dari sisi keterlibatannya dalam menggerakkan alur, yaitu tokoh sentral, tokoh bawahan, dan tokoh alur. Menentukan latar. Latar atau setting merupakan lukisan tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa. Menentukan urutan cerita. Pemahaman terhadap alur cerita diperlukan agar dapat menceritakan dari awal sampai akhir secara berurut, yaitu mulai dari pemaparan. Pemaparan itu berisi pemberian penjelasan tentang cerita serta pengenalan tokoh dan settingan cerita, pengenalan masalah pada saat tokoh memasuki konflik. Menceritakan kembali secara berantai isi teks. Dalam kegiatan ini, kalian akan menceritakan kembali isi teks fantasi secara berantai. Adapun cerita berantai dapat diterapkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Membaca secara keseluruhan isi teks, menulis ide pokok setiap teks, menyusun kalimat baru dalam lembar berbeda. Selanjutnya, kita akan menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Seperti jenis teks yang lain, teks cerita fantasi juga memiliki struktur dan kaidah kebahasaan yang membangunnya. A. Menelaah struktur cerita fantasi. Teks fantasi umumnya memiliki struktur sebagai berikut. Orientasi. Apa yang disebut dengan orientasi? Di bagian ini penulis mengenalkan tokoh, watak tokoh, latar itu bisa berupa tempat, suasana, kehidupan sosial dan waktu, dan konflik yang terjadi di dalam cerita. Dengan kata lain, di bagian ini pembaca telah dapat menemukan jawaban siapa, di mana, dan kapan suatu cerita terjadi. Komplikasi atau di sini konfliknya terjadi ya. Di bagian ini penulis menghadirkan konflik atau masalah-masalah yang menjadi inti cerita. Masalah tersebut dikembangkan menjadi rangkaian cerita dengan alur yang menarik. Di bagian ini pula penulis mengembangkan inti cerita dengan mengacu pada hubungan sebab akibat mencapai puncak cerita atau dinamakan klimaks. Resolusi, ini yang terakhir. Resolusi merupakan bagian akhir dari teks cerita fantasi. Itu berarti tidak ada lagi penambahan konflik baru di tahap ini. Dengan kata lain, penulis hanya menghadirkan penyelesaian masalah atas konflik-konflik yang ada sebagai penutup cerita. Garis besar rangkaian peristiwa merupakan sebuah cerita atau rangkaian jalinan. Alur atau plot namanya. Cerita biasanya mengikuti pola seperti bagian di bawah ini. Bapak akan contohkan alur lengkap dimulai dari orientasi, yaitu pengenalan latar terjadinya, siapa yang mengalami, lalu muncul masalah,
masalah memuncak, selanjutnya adalah pemecahan masalah atau resolusi. Seperti ini grafiknya. Pertama pengenalan tokoh dan sebagainya, rangkaian terjadi kejadian, selanjutnya terjadi masalah-masalah dan terus ke memuncak, terjadi klimaks, selanjutnya setelah klimaks ke resolusi atau pemecahan masalah. Nah, ada juga contoh alur yang kedua. Dimulai dari munculnya masalah, masalah memuncak, dan ditutup dengan pemecahan masalah. Ada juga langsung ke klimaks ya. Pengenalan langsung rangkaian kejadian dan klimaks seperti itu. Bagian awal sering juga disebut dengan bagian pengenalan atau orientasi. Fungsinya adalah mengantarkan cerita. Pada bagian ini dikenalkan latar cerita, tokoh dan watak-wataknya. Bagian tengah merupakan rangkaian kejadian hingga ke bagian klimaks atau inti cerita saat masalah utama diceritakan. Bagian akhir biasanya ini resolusi. Tentu saja dijawab dalam bentuk rangkaian peristiwa kejadian juga. Bagian terakhir adalah kesimpulan dan penutup cerita. Materi yang keempat adalah menganalisis kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Dalam teks cerita fantasi memiliki kaidah kebahasaan yang menjadi ciri khas dalam teks tersebut. Adapun kaidah kebahasaan dalam teks fantasi tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, ciri kebahasaan. Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Misalkan aku, mereka, dia, atau nama orang boleh. Ezra, Doni, Tony, dan sebagainya. Penggunaan kata yang menyerap panca indera untuk deskripsi latar, tempat, waktu, suasana. Contoh untuk latar tempat yaitu Bapak ambil penggalan cerita dari sebuah cerita fantasi. Contohnya untuk deskripsi latar tempat, 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku, emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Tempatnya berarti tempatnya rumah ya. Contoh deskripsi latar suasana. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu, tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Ya, suasananya adalah kelam, kesedihan, seperti itu. Contoh deskripsi latar waktu, silakan dibaca. Menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contoh, alien itu berhidung mancung, dengan hidungnya yang menjulang ia mengendus sekeliling. Kata sambung, penanda urutan waktu. Silakan dibaca. Langsung ke contoh. Setelah buku terbuka, aku terseret pada masa lampau. Ini penanda waktu. 2 tahun kemudian Farta telah sampai di planet Mars, sama penanda waktu juga. Selanjutnya ungkapan keterkejutan. Penggunaan ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau untuk memulai masalah. Contohnya itu, penggunaan dialog kalimat langsung dalam cerita. Contohnya adalah, silakan dibaca. Menyuntik cerita dari segi bahasa. Menyuntik cerita dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan tulisan.
Ya, ini tambahan ya. Mestinya kita ada 4 materi, buat tambahkan lagi 1 biar lengkap penyajian materinya. Menyajikan cerita fantasi. Dalam penulisan karya tulis, khususnya cerita fantasi, di antara 2 faktor yang mempengaruhi penulisannya yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. A. Merencanakan cerita. Langkah menulis cerita fantasi. Langkah pertama, menemukan ide penulisan. Bagaimana menemukan ide cerita fantasi? Nah, menemukan ide dengan mengamati objek nyata lalu diberi imajinasi. Menemukan ide cerita fantasi juga dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan. Langkah kedua, penggalian ide cerita fantasi dari membaca. Ide cerita fantasi juga dapat diperoleh melalui membaca buku pengetahuan, buku ilmiah tentang ruang angkasa, hewan langka, biografi tokoh, dan lain sebagainya. Langkah ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Dari ide yang telah kalian temukan, buatlah rangkaian peristiwa yang sehingga tercipta cerita fantasi yang unik. Langkah keempat, mengembangkan cerita fantasi. Dari deretan peristiwa yang sudah dirancang, kemudian dikembangkan watak tokoh, latar, dialog antar tokoh yang sehingga menjadi cerita utuh. Menulis cerita fantasi. Perhatikan langkah-langkah dalam menulis cerita fantasi. Menentukan tema, menentukan sudut pandang, menentukan penokohan, menentukan alur atau plot, menentukan judul, membuat kerangka cerita. Nah, itu saja untuk materi kali ini. Semoga kalian bisa atau memahami materi untuk cerita fantasi ini. Jadi jika kurang paham, silakan diulang lagi videonya sehingga kalian bisa memahami makna atau materi yang Bapak sampaikan. Jadi demikian dulu untuk materi kali ini. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Terima kasih.